Selamat datang di channel Go7 TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film fantasy China yang berjudul The Mermaid Monster from Sea Prison. Film ini diproduksi oleh Rabbit Hole, dirilis pada tanggal 8 Desember 2021 dan disutradarai oleh Cai Junfeng, serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Nari Subai sebagai Jenderal Chen Zeng, Zhao Yangzi sebagai Putri Duyung, dan Zhang Yaqi sebagai pengawal Ming. Film ini menceritakan usaha seorang jenderal dalam mencari kebenaran atas pembunuhan sang istri yang diduga dilakukan Putri Duyung. Apakah sang Putri Duyung merupakan pembunuhnya atau ada konspirasi di baliknya? Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa siapkan teh dan cemilannya. Selamat menyaksikan. Memperlihatkan seorang jenderal yang bernama Chen Zeng tengah menyaksikan istrinya yang berusaha menyelamatkan diri dari serangan seekor monster yang menyerupai duyung. Namun pelariannya sia-sia ketika monster duyung berhasil menangkapnya kembali dan menelannya hidup-hidup. Seketika itu sang jenderal bangun dari mimpi buruknya. Tanpa pikir panjang, Chen Zeng lantas menceburkan diri ke laut dan memasuki dimensi lain. Untuk kesekian kalinya, Putri Duyung menampakkan parasnya yang sangat cantik dan menawan di hadapan Chen Zeng. Namun kecantikannya tidak membuat Chen Zeng melupakan misinya untuk menghabisi sang putri. Dengan tombaknya, dia berusaha membunuhnya. Namun sang putri dapat mengatasinya hanya dengan melentikkan jari. Dan sang jenderal pun kembali ke dunia manusia dengan cangkang merah yang berada di genggaman tangannya. Tak mau membuang waktu, Chen Zeng lantas menyelidiki kepemilikan cangkang merah dengan mendatangi penjara laut yang dikuasai oleh pengawal Ming. Dengan sinisnya, pengawal Ming menanyakan tujuannya mendatangi penjara laut. Chen Zeng beralibi, dia ingin melakukan penyelidikan atas kepemilikan cangkang merah. Karena tak ada pilihan lain, Ming lantas mempersilahkannya. Begitu Chen Zeng menyisir penjara tersebut, dia berhasil mendapati cangkang merah di atas badan monster. Konon, penjara laut dibangun khusus untuk pejabat yang korup, dan di penjara itulah para tahanan dirubah menjadi monster. Cerita berlanjut di kamar pribadi Tuan Ming, di mana Ming dibuat keheranan akan sebuah cangkir yang melayang dengan sendirinya dan berubah menjadi pusaran air. Kemudian muncullah sesosok pria yang diketahui sebagai klan penjinak Putri Duyung. Pada suatu malam, Chen Zeng tengah berlayar di tengah laut seorang diri untuk menemui sang putri dan berniat menyerahkan hidupnya. Chen Zeng mengungkapkan 100 tahun yang lalu, leluhurnya membantai habis bangsa duyung. Mustahil jika sang putri bisa menerimanya. Sang putri yang mendengar pernyataan Chen Zeng berusaha menanggapinya dengan tenang. Dengan lemah lembut, putri berusaha mengingatkan kembali akan kenangan di masa kecil, di mana jenderal melihat Putri Duyung yang tersisa. Namun jenderal tidak memberitahukan kepada siapapun, sehingga sang putri dapat bertahan hidup sampai detik ini. Sejak saat itulah sang putri menganggap jenderal adalah pria yang baik. Dan sejak saat itu juga, sang putri diam-diam memperhatikan sang jenderal. Di luar dugaan, sesuatu yang buruk terjadi ketika pengawal Ming dan penjinak Putri Duyung diam-diam meluncurkan anak panah dan tepat mengenai perut sang putri. Segera jenderal meminta putri untuk menyelamatkan diri, sementara jenderal bertarung dengan kedua musuhnya.
Dan pada akhirnya jenderal dapat dikalahkan dengan mudah oleh kedua musuhnya. Kemudian mereka membawanya menghadap gubernur untuk dieksekusi dengan tuduhan berkonspirasi dengan Putri Duyung. Namun jenderal dengan tegas menyangkalnya. Dia beralibi tidak ada hubungan spesial dengan Putri Duyung, apalagi terpikat kepadanya. Dia mendekati Putri Duyung untuk menemukan siapa pembunuh istrinya. Namun gubernur tidak percaya begitu saja. Malah dia menganggap jenderal lah yang telah membunuh istrinya sendiri. Untuk memancing datangnya Putri Duyung, mereka mengeksekusi jenderal dengan kejamnya di bibir pantai. Benar saja, dalam hitungan detik muncul pusaran ikan yang kemudian membawa jenderal ke dimensi lain. Dengan penuh belas kasih, Putri Duyung mengobati luka-luka yang diderita jenderal. Setelah sadar dari masa kritisnya, jenderal mendapati sang putri dalam kondisi lemas dan bersisik. Entah setan apa yang merasuki jenderal. Dengan sadisnya dia menancapkan sesuatu ke leher sang putri yang membuatnya tak berdaya. Rupanya jenderal hendak menyerahkan sang putri kepada gubernur dan pengawal Ming. Benar saja, tak berlangsung lama, pengawal Ming dan penjinak Putri Duyung tiba, kemudian menyeret tubuh sang putri untuk dibawa ke penjara laut. Di penjara bawah laut mulai terlihat jelas kelicikan sang gubernur, di mana gubernur memerintahkan jenderal menghabisi Putri Duyung untuk mendapatkan air matanya. Jenderal yang mendengar titah tersebut hanya bisa diam terpaku. Namun jenderal tidaklah sejahat itu. Tanpa pikir panjang, jenderal segera melepas mahkota bergerigi untuk mengembalikannya ke dalam air. Setelah kondisinya pulih, sang putri kembali muncul dan meminta jenderal untuk membawa keluarganya ke pulau fantasi untuk berlindung. Tetapi sang jenderal menolaknya. 自始也脱不了干系。想不明白的事情。 Sesuatu yang buruk terjadi di kediaman jenderal, di mana Tuan Ming dengan kejamnya menawan seluruh keluarga jenderal dan membantai salah satunya di depan mata sang jenderal. Tentu saja, pembantaian tersebut menyulut murka sang jenderal. Dengan brutalnya, jenderal mengayunkan tombaknya untuk menyerang Tuan Ming dan berhasil menjatuhkannya. Karena kemurahan hati sang jenderal, dia pun enggan membunuhnya. Namun sangat disayangkan, di mana Tuan Ming memanfaatkan kebaikan jenderal dengan meluncurkan anak panah tepat di kepala jenderal yang membuatnya tewas di tempat. Putri Duyung yang mendapati jenderalnya tewas tentu saja tidak tinggal diam. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, dia berusaha menghabisi Tuan Ming. Sesuatu yang mengejutkan terjadi di mana pria yang bertarung dengan sang putri merupakan jelmaan dari penjinak Putri Duyung. Namun di tempat yang berbeda, Putri Duyung berhasil menemukan Tuan Ming yang sebenarnya dan berhasil membunuhnya. Ketika mendapati pria yang dikasihi tewas tanpa dia bisa berbuat apa-apa adalah titik terendah dalam hidupnya yang membuat sang putri terus berteriak meratapi kematian sang jenderal. Dan pada akhirnya, sang putri mengorbankan hidupnya dengan memberikan sisik pelindung hati yang dimilikinya kepada sang jenderal untuk membuatnya hidup kembali. Sementara di sisi lain, gubernur tengah membuka kotak yang berisi butiran mutiara yang diperoleh dari sang putri. Dalam hitungan menit, dia dikejutkan akan sebuah formasi ikan dengan munculnya sang jenderal.
Gubernur yang licik itu pun tidak kehabisan akal untuk membunuh sang jenderal. Dengan liciknya dia berpura-pura memeluk jenderal kemudian menusuknya dengan sebilah belati. Namun usahanya sia-sia di mana sisi pelindung hati berbalik menghempaskannya. Dengan gelegar tawanya, gubernur berubah wujud menjadi monster merah yang merupakan ahli sihir. Rupanya, dia dan pengawal Ming berkonspirasi untuk menguasai Pulau Kabut dengan menyamar menjadi gubernur. Mereka membunuh istri jenderal agar dapat menyingkirkan jenderal dari jabatannya sebagai jenderal pertahanan laut. Dengan begitu, mereka bisa leluasa menguasai Pulau Kabut dan mengkambing hitamkan Putri Duyung. Karena mereka tahu jenderal pasti akan kalah dalam menghadapi sang putri. Namun di luar prediksi di mana Putri Duyung malah bersahabat baik dengan sang jenderal. Jenderal yang mendengar pengakuan tersebut lantas melayangkan tombaknya ke arah monster merah, namun monster berhasil meloloskan diri. Namun itu tak membuat sang jenderal menyerah begitu saja. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, dia berhasil memukul mundur monster dan menusuk jantungnya dengan tombak miliknya yang membuat monster merah sirna seketika. Di pagi hari yang cerah di tengah lautan lepas, jenderal mengembalikan mutiara milik sang putri. Dalam sekejap, butiran mutiara membentuk perisai yang berkilauan dan cerita pun selesai.